Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat meskipun pesantren Ramadan kali ini dilaksanakan secara daring dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat, barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Radidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati, termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya kiamat akan datang, karena beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Al-Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran seperti kabut, sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Nah, itulah anak-anak makna atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya, kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran.
Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contoh, bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Berikutnya, kita akan membahas periode yang terjadi setelah hari kiamat, atau disebut juga dengan nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasr atau hari berkumpul di padang mahsyar. Dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan amal buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung, yang disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-84 ayat 8. Setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, akan ditimbang mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan, atau disebut dengan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Dijelaskan dalam surat ke-21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas semua perbuatan manusia di dunia. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yang terdapat dalam Al-Quran surat ke-40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukannya lebih berat, maka neraka yang akan menantinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Yang pertama, kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Di antaranya banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Kemudian yang selanjutnya, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan yang terjadi di muka bumi. Minum-minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat besar. Terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadis sebagai berikut. Berkata Rasulullah SAW, menghampiri kami saat kami telah membicarakan sesuatu. Dia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi
sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya ad-dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud. 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Bagian terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus hari kiamat kubro akan dimulai. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ada beberapa hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, dengan menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri dengan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian kita menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian dengan menyadari bahwa hanya keridhaan Allah yang bisa menyelamatkan kita di akhir nanti, maka kita akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Agar apa? Agar tidak terjadi kiamat sughra atau hancurnya alam lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian materi tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir, dan mari kita tutup dengan doa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.